Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back channel Lantai 2. Di video ini kita tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung siapapun dan pihak manapun. Karena itu, simak baik-baik video ini agar kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat dan tidak berselisih paham. Sampai situ aja pembukaannya. Jadi gini, aku mau nanya. Ini lebih ke rumah tangga sih sebetulnya. Berhubung kita semua tidak berumah tangga, yang mau kutanya, kenapa pada saat perempuan, ini aku nggak bilang semua perempuan ya, beberapa perempuan, ketika dia punya penghasilan lebih dari pendapatan suami, kebanyakan itu permasalahan di rumah tangga itu, bahkan sampai cerai. Seolah-olah kayak si istri ini bisa melakukan lebih dari yang dilakukan suami gitu. Itu kayak mana menurut pendapat kalian? Itu memang kalau kita pakai kesadaran kita lah. Apakah itu hal yang memang harus kita anggap sudah pasti terjadi atau hal yang biasa? Karena kalau kita berharap si perempuan yang sadar, ini nggak akan pernah terjadi, tapi masih terjadi. Woi, nanya maku. Iya, nama orang ini. Iya. Kan? Dia nggak paham dari sini siapa, aduh. Itu jangan, lanjut aja. Lanjut aja, udah apa-apa, udah aman tuh. Kan, jadi pendapat dari itu dia, Bas. Dari abang-abangku lah. Kamu mau tahu pendapat aku? Coba apa tadi? Kalian ada nggak istri kalian yang berpenghasilan di atas kalian? Nanti kalian tersinggung nih. Kalau aku sih berharap sih jangan sampai yang kejadian ya, jangan sampai ngalamin. Oke. Tapi kalau kawan-kawan aku ada beberapa yang ceritanya kayak gitu. Kalian berdua gimana? Bisa? Boleh aku menjawab? Boleh lah. Coba ulangi pertanyaannya. Kalian lagi nanti kalian. Iyalah, kalian bertanya sama aku. Jadi biar enak dia menjawabnya. Gitu. Pertanyaan dia tadi kan dibilang dia tadi gini. Penghasilan lebih dari wanita. Bukan dong. Penghasilan wanita yang lebih banyak dari suami. Kenapa seperti itu? Kebanyakan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu kan itu kan? Iya. Kasusnya sebetulnya banyaknya itu. Iya. Betul. Jadi kita kalau melihat fenomena kayak gini, udah lumrah, udah nggak takut lagi, maksudnya udah biasa gitu. Karena apa? Yaitu tadi kodrat udah dilawan. Ini udah melawan kodrat ini. Suami tugasnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab kan? Tanggung jawab tadi meliputi semua. Judulnya yang nggak bisa dilampaui suami tadi uang. Cuman itu. Iyalah. Zaman sekarang fenomenanya itu yang nggak bisa didapat sama laki-laki sekarang apa? Uang. Selain dari situ semua bisa dilakukan laki-laki. Tapi bukannya laki-laki sekarang masih banyak yang cari uang juga? Nggak cukup. Kan tadi ceritanya tadi istri lebih besar penghasilan daripada suami. Udah semampu kita mencari kemana-mana. Uang ini memang nggak bisa kita dapat. Uang ini tadi bisa kalian dapat melampaui itu. Kalau abang kayak mana? Istri abang mencari berpenghasilan atau mana? Tidak, ya. Abang ini gimana? Menurut aku ya bang. Memang kalau istri itu penghasilan melebihi dari suami. Ya. Dari pendapatan suami. Sebenarnya sih itu istri cuma hanya membantu si suami aja sebenarnya maksudnya. Tinggal pengertian dari suami. Suami sama istri aja. Komunikasinya mungkin harus lebih apalagi. Lebih intens ya, lebih intens. Enggak semuanya ngalamin itu. Ada beberapa kawan dia nelpon nih. Kau di mana nongkrong aku pengen cerita. Oh, udah jumpa, cerita dia. Malas sekali aku di rumah, teka aku sama biniku. Kalau aku nggak pergi, takutku terpukul. Iya. Nah, pasti. Dengan gampang aku bilang, namanya perempuan biasa itu, memang kita harus keluar kalau kita kesel sama dia, daripada nanti jadi keributan yang lebih besar gitu lah ya kan. Nah, kalau bagi abang ini ya cuman bagi berdua aja. Nah, ketika orang lain ngerasakan kayak gitu macam mana mau kita bilang? Tapi gini bang, setelah itu kan, sorry kepotong. Setelah itu kawan ini ngomong, ya kayak gitulah memang perempuan kalau udah memang udah kerja gitulah. Jadi aku bertanya di sini. Kalian nyalakan perempuan sekarang? Nggak nyalakan perempuan. Dari beberapa kan pertanyaan kan gitu kan? Nah, ketika terjadi fakta seperti itu yang kau bilang tadi, kau nyalakan perempuan nih? Nggak bisa juga. Mama aku perempuan, istri aku perempuan. Nggak nyalakan perempuan. Kan jadi jawabannya sama aja cuma. Nggak semua perempuan. Tidak. Ini kalau perempuan udah mendapat penghasilan lebih, dia agak egonya tinggi, besar kepala. Makanya gue bilang jangan merubah kodrat. Itu dia tadi. Boleh si perempuan menghasilkan lebih tinggi. Masukkan suami ke bagian keputusan. Contoh gini,
Misalnya si perempuan ini jual online, Ya. ya kan? Ah. Penghasilannya 2 miliar, kita Ya. buat lah ya kan? Iya. Si suami ngapain kalau perempuan jual online? Kan diam-diam aja jaga anak. Iya. Jaga anak kan suami kan? Nah, ketika diteruskan, jaga anak sampai mengakar di dalam pikiran dan di hatinya, apa yang terjadi? Coba bayangkan. Si perempuan tadi merasa kayak mana, si laki-laki merasa kayak mana, dan apa yang terjadi di rumah tangganya macam mana? Ujung-ujungnya bercerai. Bercerai kita tahu tidak diinginkan sama semua orang dan Tuhan kita. Jangan sampai mengakar. Makanya dimasukkan suami berperan di bagian keputusan. Contoh, uang. Suami yang pegang uang, biarkan, percaya sama suami, percaya sama laki-laki. Kalau dia nggak percaya sama suaminya, itu apa dia nikah? Itu apa dia nikah kalau dia nggak percaya sama suaminya? Coba. Ya, untuk perempuan yang yang bakal jadi calon istri dan setelahnya akan menjadi istri, dengarkan baik-baik. Kau juga jangan menyalahkan perempuan. Gini loh, karena perempuan aku ini nanya. membantu ya benar-benar. Nggak menyamaratakan Betul. semua perempuan. Oke, siap. Karena aku belum ngalami, Ya. aku takut ngalami. Ya, siap. Cuman beberapa dari pandangan aku, ada yang seperti itu kuliah. Banyak. Bahkan di keluarga. Pasti. Keluarga, di orang tua aku sendiri. Pasti. Makanya gak usah kita bilang ya kan, pasti itu. Makanya aku naik ada pendapatku. Jadi itu udah mengakar dia Yudi. Udah mengakar di dadanya. Aku pembantu penjaga anak, mengakar. Dia merasakan itu. Karena nggak dianggap jualan online tanpa suami aku bisa ngatasi ini. Betul nggak? Suami kan nggak ngerti nih jual online apa. Tapi kan suami ngerti bagian uang. Kenapa nggak dikasih megang uang atau nggak percaya atau kayak mana maksudnya? Aku nggak ngerti, nggak bisa terjawab sama perempuan. Betul kan? Gini dulu. Coba. Kalau namanya dia dari pihak misalnya keluarga lah gitu Iya. keuangan gitu lah. Pak Menko bilang. Ya. Ya kan? Itu kan masalah keuangan tuh memang semua pihak perempuan yang megang. Pak Menko. Nggak ada. Itu yang ngatur semua pihak perempuan. Sebetulnya. Yang mengatur uang perempuan. Iya. Itu kalau suami yang mencari uang. Ya. Ini yang mencari uang istri yang siapa? mencari. Oh. Jadi dua-dua dia yang kop. Mana bisa merubah kodrat namanya. Kodrat dilawan, Tuhan lawannya. Kayak gini loh. Ini kenapa aku pengen bahas ini nanya ini. Jadi seolah-olah ini kayak antisipasi bagi para suami. Oh, nggak bisa memang. Antisipasinya gini. Ini janganlah awalnya gini lah misalnya kan. Gini, bang boleh nggak aku kerja gitu. Pasti langsung kepikir tuh. Nanti aku kasih kerja dia dapat penghasilan dia. Iya benar. Besar. Benar. Jadi kayak selalu jadi antisipasi kita. Nah, kita pemimpin, kita putuskan jangan lembek. Kau mau lembek? Jadi bilang gak usah gitu. Nggak usah juga. Kau tengok keadaan kau. Kalau dia kerja merasa terbantu nggak lo? Terbantu. Ya udah. Kalau memperingannya kenapa nggak kau kasih? Nah, ketika dia kok kan nampak nanti pelan-pelan action dari gaya tubuhnya tuh nampak memulai merendahkan awak. Kau antisipasi. Itu yang awak belajarlah kita jadi laki-laki. Kan kita pembuat keputusannya. Kenapa kita nggak mau belajar? Ya, menurutku nih. Kita nggak mesti melulu menyalahkan istri. Benar. Itu kan itu udah membuat kita. Iya. Harusnya kita sebagai laki-laki juga harus tahu diri. Iya, karena kita nggak bisa kan. Cara membolehkan. Enggak, dengan cara mengerjakan. Membantu mengerjakan juga pekerjaannya. Itu udah pasti. Mengimbangi. Mengimbangi. Jadi dia misalnya nih istri juga cari uang. Jadi di rumah itu kan ada juga kegiatan istri, untuk istri di rumah. Nah itu juga kita di situ kita harusnya lebih paham atau lebih ngerti untuk membantu dia supaya dia juga nggak merasa dia sendirian. Pertanyaan saya, abang ini belum pernah nganggur ya? Kayaknya belum. Belum, Pak. Kalau dia tahu kita nganggur berapa lama mungkin dia nggak ngomong kayak gini ya kan? Ini pertanyaan dia jawaban orang yang belum pernah nganggur. Nah, ketika ditanya orang yang nganggur udah sekian bulan, nggak akan bisa jawab kayak gini. Ini nggak akan bisa. Betul nggak? Tapi betul juga, Pak. Oke. Itu ya. Itu kan sebenarnya seorang istri kan untuk membantu suami. Benar. Ya kan? Iya. Ya. Meringankan lah dia. Iya. Hidup dalam rumah tangga dia. Oke. Kan gitu kan? Nah, jadi ya namanya ada seorang istri ikut membantu dia meringankan kan. Istilahnya kalau seorang pria ini laki-lakinya ya mengambil keputusan juga sebelum seorang istri ini meningkat dia derajatnya. Suami harus ambil pendapat kayak mana caranya. Yang jadi masalah si suami banyak yang terlena ketika istrinya berpenghasilan miliaran. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalahnya di situ. Berarti itu salah laki-lakinya. Iya, di situ dia. Laki-laki pun salah. Tidak ini ya perempuan ngikut aja lah, orang aku yang cari duit kok.
Kalau udah bisa mengakar dibilang- macam mana tuh? Bisa dibilang laki-laki ini kenaan lah gitu kan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Wah, gimana boleh bilang coba? Berarti itu memang hal yang memang Itu biasa udah terjadi. pasti. Kita secara logika kita pakai hidup di dunia ini, nggak bisa secara hati nurani karena dunia. Kalau hati nurani itu udah pindah alam kita pakai hati. Kita logika. Nah, ketika kita diam, si istri miliaran, apa yang kita minta dipenuhinya, selesai. Nggak ada harga diri untuk suami lagi. Kalian mau jadi seperti itu? Itu aja aku tanya. Udah selesai. Tapi gini loh. Kok pakai tapi lagi ya? Gini. Niatnya memang awalnya bagus sih, bantu ekonomi. Bagus. keluarga. Cuman ke depan hari makin hari itu sering terjadi loh. Tahu kenapa? Terjadi. Tahu kenapa? Iblis laknatullah nggak bisa dilarang kapanpun. Jadi memang iblis tuh Kapanpun bisa di setiap saat mengganggu kita sampai di titik kita mau apa namanya? Yang udah mau melepaskan itu apa? Apa namanya? Sakratul maut. Ya, sampai di titik itu pun masih digodanya kita. Sakratul maut. Cobalah. Jadi macam mana mau kita bilangkan di stop kayak gitu? Mana caranya coba? Nggak bisa. Iblis laknatullah itu punya peran. Setiap saat pasti menggoda. Kalau kita terlena di saat dia menggoda itu, ya udah kita yang selesai. Karena di otak laki-laki cuma dua. Ini perlu diingat ya, netizen ya. Di otak laki-laki cuma dua. Harga diri dan tanggung jawab. Ini jangan lari. Ketika dua ini nggak ada, bukan laki-laki dia. Ini perlu netizen pahami. Dua ini. Kalau nggak dipahami dua ini, bukan laki-laki dia namanya. Harga diri dan tanggung jawab. Kalau nggak ada dua ini disimpan di otaknya ini, itu bukan laki-laki. Itu pegang. Ketika dua ini nggak ada, ditanamkan dalam ditanamkan dalam ini pikiran kita. Kalau dua itu nggak ada, dia bukan laki-laki. Itu aja nandainya. Clear ya ini udah lanjut pertanyaan. Belum lah. Belum lagi? Belum. Oke. Berarti cara ngantisipasinya kalau semisal istri udah penghasilannya lumayan, di situ kita harus sadari juga sebagai laki-laki gitu. Ya. Harus kita imbangi nih apa yang Kesadaran kita harus muncul juga. Berarti itu bukan suatu kesalahan berarti. Bukan. Ya? Kita Memang jangan hal yang, berarti yang lumrah lah ya. Ya. Wajar perempuan berarti kayak gitu. Karena itu tahu dari gini. beberapa mungkin ada laki-laki yang Sering di terlena. pikiran kita nih, nanti kalau cakap sama istri kita disalahin. Enggak, padahal enggak. Kita ngasih tahu bahwasanya aku suamimu. Yang benar tuh itu, aku suamimu, bukan aku babumu, bukan aku budakmu, bukan aku pekerjamu. Itu di situ akal pikiran sama hati kita bertempur. Kalau kita diam, kita ikuti akal pikiran. Kalau kita bersuara, kita ikutin kata hati. Lantas kalau yang udah cerai itu bang? Nggak tahu lah bang. Gimana cara ya? Kalau udah cerai itu, membalikannya lagi gimana? Bukan nyampur di rumah tangga orang ya? Nggak tahu. Cuman aku cuman pengen ngerti kenapa dari kalian? Ya. Nggak berani lah awak bang membilangkan menyambungkannya lagi macam mana? Awak nggak ada kekuatan tuh menyambungkan yang cerita ini macam mana? Siapa tahu dari pendapat kita perempuan ini bisa nerima bang. Jangan kalau masalah lakiku ini jangan ngerasa. Oke, boleh. Kalau masalah yang sepasang suami istri tadi sudah bercerai, gimana caranya supaya dua-dua ini saling mengerti? Timbulkan kesadaran ini dalam dua belah pihak ini. Aku istri, aku suami, harus timbul itu. Sebelum cerai atau sesudah? Ya kalau sesudah sama sebelum bagus. Kalau bisa sebelum. Nah, kalau sesudah itu lagi genting-gentingan ya kan. Udah mau apa udah sering. Kalau sesudah kayaknya agak berat. Pastilah. Karena udah mengakar. Kalau misalnya dia ini karena dia udah lebih ya, dengan suaminya pun dia kurang enak hati, tiba-tiba ada pihak ketiga, macam mana? Bagus kalau pihak ketiganya mengeluarkan statement yang benar. Ketika pihak ketiganya bicara dapat untung dari istri, itu nggak bagus. Dapat untung dari suami, itu udah nggak benar itu nggak mau mengadili. Ketika pihak ketiganya ini adil, sesuai aturan agama kita, itu aja pegang. Kodrat jangan dirubah, itu pesan aku. Kodrat sampai kapanpun jangan dirubah. Nggak akan kita tenang sebagai laki-laki. Si perempuan tuh tenang, palsu. Percayalah sama aku. Kalau merubah kodrat, merubah peran, si perempuan tenang, palsu ketenangannya. Pegang cakap aku. Kalau si laki-laki bisa tenang, pura-pura, karena apa? Materi dipenuhi. Berarti laki-laki palsu juga. Harus kerja juga kan gitu. Materi dipenuhi, hati tersisa. Tapi iyalah. Ada loh suami istri yang sama-sama nggak kerja, tapi tenang aja. Siapa?
udah meninggal dua-duanya. Aduh, ampun. Udah bening. Tenang kan? Iya. Tenang, Karena hawa nafsunya udah nggak ada mikirkan dunia. nggak bergerak, ya iyalah, mau hancur. Selamanya dia. Iya. Salah ngomong. Cuma ada kayak gitu. Inilah bahas inilah apa namanya, dampak positif sama negatif internet di dalam kehidupan manusia. Nah, gimana tuh? Ini aku bukan bilang internet tuh nggak bagus ya, bagus, internet bagus, banyak mempermudah akses aktivitas manusia. Oke. Cuman kalau kita lihat dari ini pandangan aku ya, Oke. ada beberapa orang yang dia masih berusaha nih untuk mengikuti zaman, di mana kemampuannya itu nggak bisa mengikuti zaman ini gitu loh, nggak bisa melampaui kapasitas kemampuan dia. Gimana nih? Nggak paham aku. Paham Glenn? Kayak semisal tukang becak, Terus? masih ada loh sekarang loh becak mesin loh. Terus? Becak mesin masih ada sekarang. Dibantu sama Maxride, Grab, Gojek. Kan peluang dia untuk dapat rezeki itu kecil. Bukan ngukur rezeki orang ya, enggak. Peluang itu Nggak usah bahas itu lagi. Maksudnya gini, tujuannya tadi masalah internet atau masalah Iya, gini aja. Kita internet nih kita fokuskan ke anak belajar aja. Iya. Jangan ke bagian uang orang. seram. Bagian anak belajar kan anak. gila gini aja lah. Anak sekarang belajar kan pakai internet. Dibuat sama ada kalian dengar Gubernur Deddy Mulyadi itu, Gubernur Jawa Barat. Tahu. Dia membuat peraturan bahwasanya internet jangan dipakai. Pas nggak? Pas. Jadi Internet jangan dipakai. iya untuk anak-anak. Sah aja. Ayo udah. Karena Kenapa saat ini anak-anak belajar ujian itu pakai internet, wajib pakai HP zaman sekarang? Ada tuh. Itulah Bang, di mana dia kayak gitu. Kalau di Jawa Barat udah benar. Itu di bagian mana, di provinsi mana? Itu dicari tahu. Jadi yang benar tuh internet ini tidak bisa menjadi akal. Sikit-sikit tanya Google, sikit-sikit tanya Google. Iya. Macam mana? Itu lagi betul tuh. Coba dulu di kan abang. kalau nggak ada HP gimana mau bertanya Google? Coba. Aku aja ngalami belajar. Aku aja ngalami belajar. Itu otak yang dipaksa untuk berpikir. Kalau sekarang tuh anak-anak tuh nggak ke otak lagi dia. Aku pernah nengok orang di challenge, anak cewek itu nggak salah. 60 tambah 16, 66. Aduh mak, 60. Cuma 60 tambah 16, 66 ada. Orang-orang kayak mana itu coba nih? Orang-orang pintar aja, orang-orang pintar. Itu lahirnya di zaman waktu internet belum ini loh. Iya. Malah pas ada internet itu jarang lagi orang pintar ada ditemukan. Jadi kita nggak usah menyalahkan internet. Gini aja, internet itu kegunaannya untuk diri kita itu apa gitu. Kalau udah dia masukkan sama diri kita itu dia berguna. Ya apapun kata orang lain udah diamkan aja. Karena ini untuk aku cari uang kan berguna kan. Udah mau dibilang orang lain apa nggak usah peduliin, nanti jadi pikiran. Dia pun juga pasti berguna internet itu di kehidupan dia. Sama orang lain, nggak mungkin ada orang yang nggak membutuhkan internet di dunia ini. Sebutkan satu orangnya pasti nggak ada. Tapi itu pun internet nusa ada bangsa. Apapun cerita anak. Karena anak-anak sekarang, anak-anak sekarang udah sibuk dengan main HP. Makanya perintah Gubernur Gubernur Deddy Mulyadi tadi yang Jawa Barat, anak-anak kembali ke masa dulu, jangan pakai internet. Itu internet ini harus sudah di tangan orang yang bijak, yang bisa berpikir. Kan dibilang pencipta Apple, kami menciptakan ini untuk mempermudah kalian. Nah, ketika kalian jadi sulit gara-gara ini, ada yang salah dengan kalian, bukan salah internetnya. Kenapa nggak dicari tahu? Berarti hadir internet tuh lebih mempermudah sebenarnya. Cuma kita yang nggak menempatkan pada porsinya, paham nggak? Berarti kita sebagai manusia kurang bijak menggunakan internet dalam kehidupan. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kita dua nih. Manusia itu nggak bisa disalahkan dan dipaksa. Nah, jadi kalau kita udah merasakan kebenaran dari diri kita, udah kita ajak, orang nggak usah. Nanti orang ngikut itu. Itulah tadi. Apapun ceritanya, Pak Menteri bilang, apapun ceritanya kalau masih jalur internet itu buka, sudah video online itu buka, masih tetap itu. Yang nggak tahu jadi tahu. Ya udah nggak usah pegang HP, nggak payah. Nggak usah pegang HP kita satu. Apa payah kan? Masa kita podcast ini aja pun perlu HP cuma cara coba. Cuma bagaimana cara menutupnya itu? Internet jaringan untuk jujuran. Nggak bisa bang, nggak bisa. Karena dia masih banyak kegunaannya sama masyarakat. Nanti kita bilang ini nggak bisa, kita diserang. Masih positif banyak berarti. Banyak. Ya positif. Kalau nggak bisa. Si manusianya bisa bijak menggunakan internet tadi dalam kehidupannya. Tapi ada manusia yang bijak, dia udah pakai internet,
internetnya ini menyala di dia. Menyala gimana? Nggak bisa dipakai. Kemana nggak Nggak ada bisa? paket dia, nggak ada paket dia. Nggak ada paket dia. Ini bapak ini lawa aja karena Nggak ada paket dia. itu udah pasti lah. Bahkan Internetnya pula. handphone-handphone pun nggak bisa dipakai bang. Ada lagi yang mau kita bahas nih? Ini ya menurut aku nih ya. Ada apa namanya? Apa tuh? Ada berita bilang bahwasanya kita ini bakal ada namanya AI. Ya itu pasti. AI. Iya. AI itu bang katanya bakal menggeser pekerjaan yang seharusnya Diganti manusia. Tidak pasti. Apa tuh contohnya? Semuanya. Ya kayak banyak hal. Apa robot pakai mana? Ya semacam robot itu kayak mesin cepat saji gitu. Udah pernah kalian lihat itu? Anjir. Udah pernah? Kayak mesin pembuat HP itu dia menggunakan robot. Iya. Contohnya Meninggalnya lah semua manusia di dunia ini. Udah, ini gini aja gini. Menurut abang itu ada baiknya bagi manusia atau malah berdampak buruk sama manusia? Ini bisa saya jawab. Cuma waktu kita terbatas. Kita jeda dulu lah ya. Next episode selanjutnya macam mana? Oke? Ya. Boleh lah. Apa dulu closing dulu Bang Yudi? Jadi itu aja ya. Ya aku berharap obrolan kami, apapun pendapat kami di sini tidak menyinggung. Ya manapun. Apapun saja jangan tersinggung gitu loh. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.